Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan kipas angin merek Cosmos ya. Jadi kipas ini katanya tidak mau berputar. Nanti akan kita lihat apakah kipas ini hanya macet atau dia mati total. Nah, sekedar informasi ya. Jadi jika Anda membersihkan kipas angin ya, kipas angin itu jangan hanya di bagian jaringnya saja, dan juga hanya di bagian baling-balingnya saja, tapi Anda buka juga bagian cover dinamo. Nah, di sini adalah tempat debu itu berkumpul ya, yang mengakibatkan kipasnya jadi macet. Kita lepas terlebih dahulu ya. Wah, di sini memang terlihat sangat kotor sekali. Ya, jadi nanti Anda buka ininya, penutup dinamonya, dan Anda bersihkan. Itu salah satu trik agar kipas kita awet. Nah, kita bisa mengecek ini menggunakan, lebih akurat itu kita menggunakan multi tester seperti ini ya. Tapi jika Anda tidak mempunyai multi tester, kita bisa colokkan terlebih dahulu kipasnya. Nanti kita akan coba hidupkan. Nah, di sini kita rasakan ya. Jika dia masih ada getarannya, berarti kipas ini hanya macet. Tapi jika dia tidak ada getaran sama sekali, artinya kipas ini mati total. Artinya bisa dijumper atau diganti fuse. Nah, untuk kipas ini dia masih ada getarannya, artinya kipas ini hanya macet. Bisa saya pastikan permasalahan hanya pada, nah, lihat ya. Ini sangat keras sekali kita putar. Artinya as ini tersumbat oleh debu ya. Kita akan coba buka bagian penutup dinamo ini. Kita lepas pelan-pelan. Nah, lihat kan, benar apa dugaan saya. Jadi saat membersihkan dia hanya di bagian depan saja, tidak membongkar bagian penutup dinamo ini. Oke, nanti akan saya bersihkan terlebih dahulu karena ini sangat kotor. Dan nanti mungkin akan saya upgrade menggunakan bearing saja ya, supaya kipas ini jadi tahan lama. Jadi nanti akan saya bersihkan. Kita skip terlebih dahulu ya videonya. Nah, ini sudah saya bersihkan semua. Sudah saya menggunakan kuas tadi. Debunya luar biasa bagian dalam pun ya. Nanti akan saya ganti bearing saja menggunakan bearing dengan ukuran 608Z ya. Jika biasanya menggunakan Bossing, kali ini saya menggunakan bearing 608 beserta dudukannya nanti yang saya buat menggunakan pipa paralon ukuran 3/4. Kita potong sesuaikan saja ya dengan ukuran bearing. Biasanya dia tidak muat ya, karena ini bekas jadi gampang muatnya. Jadi nanti tinggal Anda amplas saja bagian paralonnya, dan juga bagian as ini. Jika memang dia nanti seret, kita tinggal amplas juga ya, menggunakan amplas yang halus tentunya ya, agar bearing bisa masuk. Oke, kita akan mengganti satu persatu terlebih dahulu. Kita akan ganti bagian depan terlebih dahulu ya. Langkah awal kita akan bongkar atau kita buka terlebih dahulu bagian dari penutup Bossing ini. Tinggal kita congkel saja ya. Untuk kipas angin model seperti ini kita congkel seperti ini, dan ini bisa terlepas. Nah, Bossingnya akan kita ganti menggunakan bearing. Nah, dalam penggunaan bearing ini kita akan menggunakan lem ya. Jadi kita amplas terlebih dahulu agar nanti lemnya bisa merekat dengan sempurna. Oke, kita amplas sedikit. Nah, untuk model dinamo seperti ini agak ribet ya, karena kabelnya dia tidak bisa kita lepas sepenuhnya. Dia masih menempel pada batoknya atau pada cangkang dinamo. Jadi kita pelan-pelan, takutnya nanti kabelnya malah pada putus. Karena kita akan mengganti bagian depan terlebih dahulu. Jadi kita sebelumnya kita ukur apakah ini muat atau tidak ya, atau perlu penambahan ring. Usahakan sisakan sedikit celah. Nah, ini cukup, ini pas ya, ini masih ada sedikit celah atau spasi. Jadi nanti spasi ini akan kita gunakan untuk mengukur presisinya.
Saya pastikan ini akan berhasil dan mudah jika Anda memahaminya. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Kita siapkan lem Dextone atau lem besi, silahkan Anda bebas ya. Tinggal kita aduk. Lebih banyak lebih bagus karena tentunya akan lebih kuat. Nah, setelah itu tinggal kita aduk sampai rata. Oke, setelah rata, yang kita lem yaitu peralon ya, agar menempel pada batok ataupun casing dinamo ini ya. Kita ratakan. Nah, ini kan masih goyang, artinya masih ada kesempatan untuk kita mencari titik tengahnya atau titik presisinya. Tinggal kita masukkan seperti ini, dan kita baut ya semuanya. Kita baut empat-empatnya. Tujuannya agar nanti benar-benar pas posisinya ya. Oke, buat Anda yang suka dengan videonya, jangan lupa di like ya videonya. Jangan lupa di subscribe juga channelnya supaya saya lebih semangat lagi. Dan bagikan ya ke teman-teman Anda dan juga ke saudara Anda, siapa tahu ilmu yang sederhana ini bisa membantu teman-teman Anda. Nah, setelah seperti ini, kita nanti akan mencari titik tengahnya. Nah, dalam mencari titik tengahnya atau presisinya ini sangat mudah ya jika kita tadi menyisakan sedikit space ataupun spasi. Nah, kita putar, ini sudah ringan ya, tapi kita akan tarik ke atas ya. Jika kita tarik dia langsung turun. Nah, ini lihat, kita tarik dia turun. Ini artinya sudah pas, posisi sudah pas ya. Pemasangan ini berlaku untuk pemasangan bearing ataupun pemasangan bushing. Setelah itu tinggal kita diamkan hingga lemnya mengering. Usahakan posisinya berdiri seperti ini ya, jangan miring, takutnya dia nanti bergeser. Oke, kita diamkan terlebih dahulu supaya mengering ya. Oke, ini sudah sekitar 20-30 menit saya diamkan supaya lemnya benar-benar mengering. Karena jika lemnya tidak mengering, ada kemungkinan bergeser yang mengakibatkan nanti kipas malah tidak mau berputar lagi ya, dia hanya mendengung saja. Pastikan kita tarik ke atas seperti ini, dia sudah ringan, sudah mau langsung turun, dan juga kita putar, putarannya lancar. Kita akan coba cek hasilnya pemasangan bagian depan. Nah, nanti untuk pemasangan bagian belakang mungkin saya skip saja. Tentunya caranya sama persis ya seperti bagaimana kita memasang bagian depan, karena mungkin untuk menghemat waktu, karena jika pemasangan bagian belakang pun saya videokan nanti Anda bosan ya menontonnya. Kita lihat terlebih dahulu pemasangan di bagian depan. Nah, ini sudah bagus, sudah kencang, lemnya tidak goyang. Nah, untuk pemasangan bagian belakangnya saya skip saja ya, caranya sama bagaimana saya memasang bagian depan, karena ini agak ribet tuh, lihat ya, dinamonya tidak bisa terlepas semuanya. Jadi kita skip saja, nanti kita lihat hasilnya setelah dua-duanya terpasang ya. Nah, ini bagian belakang pun sudah saya pasang ya. Bagian depan tadi sudah, dan bagian dua yang bagian belakangnya sudah saya pasang. Kita pastikan saat kita tarik seperti ini dia langsung turun, artinya ini sudah mantap ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang saya pastikan semua bisa memasangnya, semua bisa mengganti atau mengupgrade dari bushing, kita rubah menjadi bearing ya. Dan kipas angin jika sudah kita rubah, kita upgrade menggunakan bearing, saya pastikan putarannya akan kencang dan kipas pun akan lebih awet. Nah, ini masih ada step terakhir ya. Jika tadi masih ada spasi, naik turunnya masih ada, nanti kita usahakan seminim mungkin ya. Jadi kita tambahkan ring ya, kita tambahkan ring agar tidak bisa maju mundur lagi.
kita tambahkan bagian belakang dan juga bagian depan. Jika memang terlalu banyak, kita lepas lagi nanti. Kita lihat ya, apakah ini cukup atau tidak, kurang atau kelebihan ya. Lihat, putaran sudah mantap. Oke, ini sudah pas ya. Ini sudah pas, sudah tidak ada spasi yang terlalu banyak. Nah, ini adalah langkah terakhir ya. Langkah terakhir yaitu kita akan keluarkan bearing dari dudukannya, baik yang belakang ataupun yang depan. Bearing nanti akan kita letakkan pada as. Ini tinggal kita ketok saja pelan-pelan ya. Oke, ini sudah terlepas. Tinggal yang satunya lagi, kita ketok lagi. Nah, ya kan ini sudah terlepas dua-duanya. Nah, langkah yang paling penting, langkah yang tidak kalah penting ya. Jadi si bearing ini merekat ya, merekat pada as ya. Tinggal kita berikan lem begini sedikit. Tujuannya agar bearing ini bekerja dengan maksimal ya. Karena jika bearing tidak menempel pada as, ada kemungkinan as akan berputar bergesekan dengan bearing. Tapi jika kita lem seperti ini, maka as tidak akan bergesekan secara langsung, melainkan pelor bearing yang akan bergesekan. Artinya as pun akan tahan lama dan tidak bakal aus atau tidak bakal lecet. Oke, sehingga ini sudah kencang, sudah tidak bisa kita lepas lagi. Tinggal kita rakit kembali kipas angin ini ya. Kita pasang kembali. Oke, nanti akan kita coba, karena tadi Anda lihat sendiri ya, baling-balingnya masih kotor. Saya akan membersihkannya. Nanti kita akan coba menggunakan baling-baling juga ya. Akan saya bersihkan terlebih dahulu baling-balingnya. Nah, begini sudah saya cuci bersih ya, bagian baling-balingnya semuanya, keranjangnya sudah saya jaringnya sudah saya bersihkan. Saatnya kita coba hasilnya ya. Jika tadi tidak mau berputar, sekarang kita hidupkan. Lihat, putarannya pun sangat lancar dan suaranya pun halus. Ini mantap sekali. Kita coba menggunakan baling-baling. Kita colokkan lagi. Nah, lihat ya, berputar dengan mantap. Ini speed 1 saja, anginnya sudah kencang sekali. Dan saat kita cabut, perhatikan ya, jika pemasangan bearing sudah presisi, untuk berhenti kipas ini pun baling-balingnya sangat lama. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.